Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan perkenannya juga kita boleh berjumpa kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berterusan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita boleh juga berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang saleh insyaallah. Malam hari ini kita akan melihat sebab diturunkannya dua surah. Jika minggu lepas kita sudah melihat sebab diturunkannya surah Al-Ikhlas atau surah Tauhid, petang ini kita melihat bagaimana atas sebab diturunkannya dua surah ini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Al-Falaq subuh, yaitu waktu subuh fajar, dan An-Nas manusia. Kalau kita lihat dalam urutan Al-Quran, maka ia berada di penghujung mushaf di nomor 113 dengan 114. Ya, surah tersebut ada di akhir, yaitu 113 dan 114. Tetapi kalau kita lihat dari urutan diturunkannya, surah Al-Falaq dengan An-Nas ini termasuk surah-surah yang awal diturunkan, yaitu surah yang diturunkan selepas surah Al-Fil, gajah. Dan dikatakan surah ini, surah Al-Falaq adalah surah yang ke-20 dan surah An-Nas yang ke-21. Jadi surah Al-Fil, gajah itu nomor 19. Ya, selepas diturunkan surah Al-Fil tersebut, maka turunlah Al-Falaq dan An-Nas. Apa hubung kaitannya? Kalau kita lihat, memang di dalam surah Fil tersebut bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjaga kota Mekah, yaitu menjaga Ka'bah daripada serbuan atau serangan Raja Abraha, Raja Yaman. Jadi di sana ada sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik untuk manusia, khususnya orang-orang yang di Mekah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya untuk memohon perlindungan. Untuk memohon perlindungan daripada kejahatan-kejahatan atau keburukan-keburukan atau kesusahan-kesusahan hidup mereka. Maka diajarkanlah yaitu dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas, sebagaimana kita akan lihat. Jadi dikatakan pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dipandu untanya, tunggangannya oleh seorang sahabat Nabi bernama Uqbah ibni Amir al-Juhani. Jadi Uqbah ibni Amir al-Juhani seorang sahabat Rasulullah. Rasulullah menunggang kendaraannya
Kemudian Uqbah ini memegang kaki baginda. Jadi kan kalau kuda kan kakinya ada di kiri kanan. Uqbah ini memegang kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Uqbah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, akri'ni surat Hud. Tolong bacakan kepadaku surah Hud. Kemudian dia juga berkata, akri'ni surat Yusuf. Tolong bacakan kepadaku surah Yusuf. Jadi Uqbah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca surah Hud dan surah Yusuf di dalam perjalanan tersebut. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Uqbah, janganlah engkau membaca surah yang Hud yang dan Yusuf yang panjang tersebut, bacalah olehmu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, maka ia lebih hebat, maka ia lebih berkah, lebih baik daripada dua surah tersebut. Maka di sini katakan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, ini lebih hebat daripada surah Hud dan surah Yusuf. Sebagaimana kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Rasulullah sampai ada ubannya? Rasulullah beruban. Walaupun dalam kehidupannya 63 tahun tersebut Rasulullah beruban, tetapi ubannya boleh dikira, yaitu hanya 12 biji saja. 12 biji uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah bersabda kenapa dia beruban? Rasulullah bersabda, syayyabani suratu Hud wa akhawatuha. Telah membuat aku beruban ini adalah surah Hud dan saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dalam surah Hud tersebut adalah bagaimana akan berlakunya hari kiamat. Begitu dahsyatnya hari kiamat, sehingga membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir, tapi berpikir bukan untuk dirinya sendiri, berpikir untuk umatnya, yaitu pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kasih, sangat cinta kepada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat kasih saya. Jadi begitu takutnya Rasulullah terhadap umatnya tersebut, sehingga membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai uban yang disebut. Jadi kata Uqbah tadi, aku meminta kepada Rasulullah supaya membacakan surah Hud dan juga surah Yusuf, tetapi Rasulullah mengajarkan kepadanya untuk membaca surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Tidak ada yang membacanya kedua surat tersebut kecuali mendapatkan kebaikan yang sangat hebat. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidak ada seseorang yang membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas pada pagi hari dan pada petang hari sebanyak 3 kali kecuali dia sudah mencukupi orang tersebut daripada gangguan, daripada keburukan hari itu atau malam itu. Jadi cukup dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kita dawamkan tersebut. Sebagaimana kita lihat dalam surah Al-Ikhlas dalam perbincangan minggu lepas. Jadi Al-Falaq An-Nas ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Mekah selepas surah Al-Fil. Tapi mungkin ada pertanyaan atau perbincangan, katanya surah ini, 2 surah ini adalah diturunkan di Madinah. Kenapa diturunkan di Madinah? Karena dikatakan, dikabarkan dalam riwayat Sahih Bukhari dan yang lainnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir. Rasulullah terkena sihir dalam riwayat Sahih Bukhari dan yang lainnya. Maka dari itu Allah menurunkan surah ini, yaitu Jibril menurunkan surah ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diceritakan bahwa seorang budak daripada Bani Israel bernama Labid ibn al-A'sam, Labid ibn al-A'sam, dia menjadi pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
sama seperti Anas. Anas ibni Malik. Kalau Anas ibni Malik ini orang sahabat yang benar-benar ikhlas, sahabat yang benar-benar membantu menolong ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Anas berkata, aku telah berkhidmat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 7 tahun. Rasulullah tidak pernah mengucapkan if kepadaku. Tidak pernah menghardik, tidak pernah menyebut kata-kata kasar kepada selama 7 tahun. Jadi kalau yang Anas ini baik, karena dia Anas ibni Malik, sahabat yang baik, bahkan didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mamahnya berjumpa dengan Rasulullah, meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong doakan anak ini. Akhirnya Rasulullah mendoakan supaya dia dibanyakkan hartanya, diberikan keberkatan, dibanyakan anaknya, dan dipanjangkan umurnya. Dan itulah yang diterima oleh Anas. Hidup selama 120 tahun dengan mempunyai anak 120 anak dari dirinya. 120 anak. Bukan anak tiri, bukan anak lain, tidak. Dia dari sulbnya. Karena doa Rasulullah SAW, dan juga dia menjadi termasuk orang yang kaya sehingga tanaman kurma Anas ibni Malik, dia mendapatkan panennya 2 kali setahun. Kalau yang lain 1 tahun atau 1,5 tahun, tapi kalau punya Anas 2 kali. Sebagaimana didoakan oleh Rasulullah. Ini Anas, pembantu Rasulullah yang beriman. Si Labid ini dia tidak. Labid ini dipengaruhi oleh orang Yahudi dari Bani Furair. Jadi Labid bekerja dengan Rasulullah, akhirnya dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi untuk membuat sesuatu terhadap Rasulullah. Yaitu diminta oleh orang Yahudi, Labidnya ini ambil dari Rasulullah rambut Rasulullah yang putus daripada sisir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ambil dari rambut yang lepas daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita lihat dari sini sikat yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dilakukan oleh Labid. Jadi rambut Rasulullah yang putus, yang lepas dari Rasulullah karena dia menggunakan sikat. Nah, dari sikatnya tersebut diambil juga potongan sikatnya tersebut, dibawa dan diberikan kepada orang Yahudi. Nah, disinilah orang-orang Yahudi membuat suatu perbuatan, yaitu dengan menggunakan sihir untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Aisyah, wahai Aisyah, arani, aku melihat diriku sendiri. Ada 2 orang malaikat datang kepadaku. Seorang ada di atas kepalaku, seorang ada di bawah kakiku. Mana Rasulullah sedang sakit kan? Rasulullah sedang sakit. Akhirnya malaikat yang berada di kepala Rasulullah berkata kepada yang di bawah di kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku melihat orang ini matbub. Aku melihat orang ini, yaitu Rasulullah, matbub. Matbub ini artinya kena sihir. Artinya kena sihir. Akhirnya kata yang di bawah, yang di kaki Rasulullah, siapa yang melakukannya? Kata yang di atas, Labid. Kata siapa yang Labid. Sekarang bagaimana cara menyembuhkannya? Kata siapa? Kata malaikat yang di bawah. Itu dia, Labid ini memberikannya kepada orang Yahudi dengan membuat ikatan-ikatan, kemudian disimpan ikatan-ikatan tersebut di sebuah perigi. Di sebuah perigi di kota Madinah tersebut. Dimasukkan di bawah batu dan di bawah air periginya tersebut. Jadi perigi, air, batu ada di sana, simpan di bawah batunya. Jadi betul-betul di bawah air. Orang tidak nampak, tidak apa-apa. Akhirnya Rasulullah mendengar seperti begitu, begitu. Jadi sembuhnya kita boleh bahwa orang ini kena matbub, disihir. Makanya cara tempatnya untuk menyembuhkannya seperti itu. Jadi cara sembuhnya, carilah benda yang dibuat oleh orang Yahudi tersebut. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan 3 orang sahabatnya, yaitu Ali ibn Abi Thalib, Ammar ibn Yasir, dan Zubair ibn Awam. 3 orang.
Ali dari keluarganya, Zubair juga sebagai salah seorang daripada sihir atau saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena istrinya adalah kakak Aisyah, dan Ammar ibni Yasir dikatakan sebagai salah satu sahabat yang dicintai oleh Rasulullah. Jadi mereka diperintahkan oleh Rasulullah, wahai sahabat, wahai Ali, wahai Zubair, wahai Amir, kamu pergi Raw'anah, nama periginya. Kamu pergi Raw'anah. Kamu cari di sana. Nah, kamu perhatikan, cari apa saja yang kamu boleh dapat, nanti kamu beritahukan kepada aku. Jadi bertiga ini semuanya pergi ke perigi tersebut. Ketika sampai di perigi, mereka semuanya menguras air yang ada di dalam perigi tersebut. Tetapi apa yang mereka lihat, air tersebut berwarna coklat. Nah, air kan sepatutnya kalau perigi warnanya putih. Apalagi di negeri Arab kan. Negeri Arab warnanya putih lah, karena dari padang pasir tersebut. Tapi ketika mereka mau membersihkan perigi tersebut, airnya di sana berwarna coklat. Apa yang berlaku sampai perigi tersebut kering. Kemudian mereka menjumpai batu. Nah, batu tersebut akhirnya diangkat dan mereka mendapati beberapa bungkus ikatan yang ada di mana, di bawah batu tersebut. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti kamu sampai di sana bacakan surah ini. Dikatakan malaikat Jibril turun dengan membacakan Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Ketika dibaca oleh 3 orang Qul a'udzu birabbil falaq, satu ikatan terlepas. Rasulullah semakin ringan. Min syarri ma khalaq, dua ikatan terlepas. Wa min syarri ghasikin idza waqab, 3 ikatan terlepas. Wa min syarri naffasati fil uqad, 4 ikatan terlepas. Wa min syarri hasidin, 5 sampai minal jinnati wan nas. Rasulullah sembuh. Seolah-olah tidak sakit. Rasulullah seolah-olah tidak sakit. Nah, selepas itu mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apa yang mau kita lakukan kepada si Labid ini? Apa yang mau kita lakukan kepada si Labid? Kata Rasulullah, alhamdulillah aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Lihat ini adab atau bagaimana kasih sayang dan kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah aku sudah sembuh. Aku tidak akan menghukumnya, karena nanti kalau aku menghukumnya nanti ada orang banyak cerita. Ya kan, kalau dihukum misalnya banyak cerita. Makanya Rasulullah biarkan saja. Biarkan Labid tersebut tidak dihukum. Itulah makanya malaikat Jibril menurunkan 2 surah ini untuk melepaskan 11 ikatan yang diikat oleh Labid bersama orang-orang Yahudi tersebut yang menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak Aisyah sendiri berkata bahwa pada satu masa Rasulullah ini tidak tahu apa yang dia ucapkan dan tidak tahu apa yang dia lakukan, macam terbelam gelap gitu. Makanya sampailah turun cerita seperti begitu. Malaikat Jibril turun dan memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca 2 surah ini, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Sehingga malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sakit tersebut. Kata malaikat Jibril, bismillahi uraqika min kulli syai'in, katanya. Bismillah, aku menyebut nama Allah, aku mengobatimu. Mengobati min kulli syai'in, daripada segala sesuatu, yu'zika, yang menyakitimu. Min syarri ma khalaq, dari apa yang diciptakan oleh Allah. Dikatakan wallahu yashfika, semoga Allah menyembuhkanmu. Lihat, malaikat Jibril juga sampai berdoa seperti itu. Bismillahi uraqika min kulli syai'in yu'zika. Doa malaikat Jibril untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah ditimpa kemalangan sihir tadi. Tentu kita bagaimana kita bertanya, mungkin Rasulullah sampai terkena sihir gitu.
Karena sihir ini adalah sesuatu yang nyata. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Baqarah ada di sana disebutkan berkaitan dengan sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Memang ada hakikatnya tersebut. Sekarang kenapa Rasulullah sakit? Karena sebagai hakikat Rasulullah berasa lapar, sama sebegitu. Lapar juga. Rasulullah kadang sakit juga. Kena sihir juga kena sihir. Karena ini ada diceritakan, dikisahkan di dalam dua kitab hadis, dalam kitab-kitab hadis yang muktabar, khususnya daripada Imam Bukhari. Tetapi Allah menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita lihat banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya agar kita memohon perlindungan kepada Allah dari apa saja. Tetapi yang terbesar ini adalah di sini, daripada fajar, terbitnya fajar, dan juga daripada Tuhan manusia. Kita memohon perlindungan kepada Tuhan manusia. Baik, kita lihat di sana ada qul a'udzu birabbil falaq. Katakan olehmu wahai Rasulullah, aku memohon perlindungan kepada Tuhannya fajar, waktu fajar. Memang ada yang berpendapat memahami bahwa falak ini dikatakan adalah nama Jahannam, salah satu daripada nama neraka. Dikatakan juga salah satu daripada perigi neraka, namanya falak. Tetapi kalau dari segi bahasa, falak ini adalah yang memecahkan sesuatu, dipecah, falaka, falaka, memecah apa? Memecah waktu malam. Malam begitu gelap, dipecahkan menjadi siang, itu namanya falak. Makanya ayat sesudah itu ada disebutkan ghasikin idza waqab, kalau waktu malam ketika datang. Maknanya sesuai. Kalau falak ini diartikannya dengan waktu fajar. Jadi memohon perlindungan kepada Tuhannya waktu fajar tersebut. Karena waktu fajar ini adalah waktu mulanya kehidupan manusia. Manusia mula hidup pada waktu fajar. Wa ja'alna al-laila, katakan kalau nahar ma'asya, kehidupan. Jadi mula kehidupan adalah waktu fajar. Jadi memohon perlindungan kepada Allah waktu fajar tersebut. Seharian kita sampai waktu malam yang nanti ada di ayat yang nomor 3. Kita memohon perlindungan kepada Allah pada waktu tersebut. Yaitu memohon perlindungan dari apa? Dari min syarri ma khalaq. Dari kejahatan yang diciptakan. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan kejahatan tersebut, keburukan-keburukan yang ada. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan di dunia ini pada hari Selasa. Menciptakan keburukan pada hari Selasa. Karena Abu Hurairah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan bumi pada hari Sabtu, kemudian pada hari Ahad menciptakan laut, gunung ganang dan laut, pada hari Isnin menciptakan pohon-pohon yang ada di dunia itu pada hari Isnin, pada hari Selasa menciptakan keburukan dari yang telah diciptakan. Dari gunung ganang, dari laut, dari pohon-pohon, itu kejahatan-kejahatan yang ada. Pada hari Rabu Allah Subhanahu wa taala menciptakan cahaya, nur. Tapi dikatakan, ditafsirkan oleh para ulama adalah kebaikan. Jadi pada hari Rabu diciptakan kebaikan untuk mengobati, untuk menyelesaikan seandainya ada keburukan-keburukan yang pada hari Selasa yang diciptakan di sana keburukan. Dan pada hari Kamis Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang-binatang, hewan-hewan yang ada di muka bumi itu pada hari Kamis. Selepas semuanya diciptakan, gunung ganang, tanah, laut, pokok, kebaikan, keburukan, hewan, maka yang terakhir sekali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Adam alaihissalam.
Makanya makhluk yang terakhir diciptakan oleh Allah adalah manusia, Adam. Adam diciptakan oleh Allah pada hari Jumat, akhir Jumat, antara asar dan maghrib. Disitulah diciptakannya Adam alaihi salam. Tapi selepas semuanya diadakan, gunung ganangnya, lautnya, tanahnya, pokoknya, kebaikan, keburukan sudah ada, baru diciptakan Adam. Karena semuanya adalah untuk kita. Wasakhara lakumul, Allah menundukkan apa yang ada di langit dan bumi lakum, untuk kalian, wahai anak-anak Adam. Jadi min syarri ma khalaq, dari keburukan yang telah diciptakan. Artinya pada hari Selasa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan juga daripada keburukan, kejahatan malam ketika dia datang. Tadi asar, datang malam maghrib menjadi gelap. Gelap ini menjadi sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan. Karena tadinya siang kita boleh nampak apa-apa saja, tetapi ketika malam semuanya gelap. Nah, kita tidak tahu. Maka dikatakan di sana syarri ghasiqin idza waqab, daripada waktu malam ketika dia datang. Dan juga malam yang ada seperti begitu biasanya dilakukan oleh para penyihir, tukang sihir, yaitu wa min syarrin naffatsafil uqad, yang mana mereka ini meniup dengan ikatan-ikatannya. Jadi malam-malam mereka melakukan perbuatan tersebut. Ini dia sebutnya perempuan, nafasat, penyihir-penyihir wanita. Mungkin kebanyakannya penyihir-penyihir tersebut adalah wanita. Kita juga tahu bagaimana seorang wanita Yahudi menyihir Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak mempan, karena dia adalah seorang nabi yang untuk ini. Tapi yang labid dia mendapatkan juga. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mau memberikan pengajaran kepada kita. Mau memberikan pengajaran kepada kita. Dan yang akhirnya wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan atau keburukan orang-orang yang dengki ketika mereka melakukan kedengkiannya. Nah, itu dengan kedengkian yang ada. Karena memang orang-orang dengki ini dikatakan oleh Rasulullah SAW boleh membinasakan orang lain yang dia dengkikan. Apa disebutnya dalam kita ini, sebutnya ain, penyakit ain, mata. Penyakit mata atau ain. Oleh itu kalau kita melihat atau memperhatikan, mendapati orang-orang perempuan yang baru melahirkan seorang anak, maka kita disunatkan untuk membaca doa, kan? Dipegang ubun-ubun anak tersebut sambil kita berdoa, u'izuka bikalimatillahi tammah min syaitanin wahamah wa min ainin lamah. Nah, itu doanya. Anak yang baru lahir, damit itu, doakan seperti itu. Makanya suruh standby di ripas untuk orang yang sentiasa lahir, bacakan doa itu. Karena itulah yang dibacakan oleh Rasulullah ketika cucu baginda Hasan dan Husain dilahirkan. Rasulullah membacakan, pegang ubun-ubunnya, u'izuka bikalimatillahi tammah min syaitanin wahamah wa min ainin lama. Aku memperlindungkan engkau daripada kejahatan-kejahatan dengan menyebutkan nama-nama Allah yang sempurna, daripada syaitan dan binatang buas, dan juga daripada mata, yang mana mata tersebut akan membinasakan. Karena memang terkenal mata tersebut, sampai dia boleh menjatuhkan kuda. Kuda dilihat oleh mata, boleh jatuh itu kuda. Karena makanya dalam sebuah hadis doa Rasulullah, wal ainu haqqun, mata adalah hak, memang betul. Ya, dengan mata, makanya orang-orang hasad seperti itu. Dia melihat dengan matanya, maka boleh menyakiti orang yang didengkikannya tersebut. Oleh itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa salasun, ada 3 orang yang tidak akan dikabulkan doanya. Salasun la yustajabu du'ahum. 3 orang
yang tidak akan dikabulkan doanya. Salah satunya adalah orang yang dengki, yang ketika dia melakukan kedengkiannya. Nah, ini mereka dengki, doanya tidak. Tetapi mereka boleh membuat buruk. Nah, boleh membuat keburukan kepada orang yang didengkikan tersebut. Nah, sesudah itu Allah Subhanahu wa taala dengan An-Nas, yaitu manusia, surah yang terakhir di dalam Al-Qur'an, tapi dalam diturunkannya surah nomor 21, di sana ada disebutkan 3 sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah adalah Tuhan manusia. Yang keduanya bahwa Allah adalah raja manusia, dan yang ketiga bahwa Allah adalah yang wajib disembah, yang layak disembah, ilahin nas, yang layak disembah oleh manusia tersebut. Jadi 3 sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagai Tuhan, sebagai raja, dan juga sebagai yang layak disembah. Kalau kita kaitkan dengan Qul a'udzu birabbil falaq, yakni kita di sini ada sesuai. Selepas di sana ada tentang keburukan waktu fajar dan juga keburukan-keburukan yang telah diciptakan, maka kita memohon kepada Tuhannya manusia. Nah, kepada Tuhan kita yang menciptakan. Itu semuanya diciptakan, keburukan-keburukan tadi. Sekarang kita memohon supaya kita dilindungi dari keburukan-keburukan tersebut. Kepada siapa? Kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 sifat tersebut telah disebutkan di sini, yaitu berkaitan dengan Tuhannya manusia, malikin nas, raja atau yang memiliki manusia, dan juga ilahin nas. Ilah di sini kita asal lafzul jalalah Allah itu berasal daripada ilah. Karena ilah dalam bahasa Arab ia berasal dari kata dasar alaha, aluha atau aliha. Alaha, aluha, aliha, ilahun. Ilahatan itu artinya yang memang wajib, yang layak hanya disembah. Yang lain-lain tidak layak. Walaupun orang-orang musyrik kita lihat mereka menyembah berhala-berhala yang 360 itu tidak layak, karena mereka adalah patung-patung sahaja. Tetapi yang layak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon perlindungan kepada Tuhan manusia, kepada Raja manusia, dan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada apa? Min syarril waswasil khannas. Daripada dikatakan bisikan-bisikan waswas. Min syarril waswasi al khannas. Ketika para ulama membincangkan apa makna al-khannas ini, salah satu perbincangan yang dicakapkan atau bincangkan oleh ulama, termasuk oleh Imam At-Tirmizi, bahwa al-khannas ini adalah anak daripada iblis. Nah, iblis mempunyai seorang anak bernama Khannas, namanya begitu. Katanya ketika sudah diturunkan Adam ke bumi, iblis bersama Adam, mereka berkawan di muka bumi, mereka boleh bercakap, mereka berteman, boleh berbincang. Jadi pada suatu hari ketika si Khannas ini dilahirkan, dibawa oleh si iblis ke Hawa, yaitu ibunda kita, istri daripada Adam. Wahai Hawa, ini anakku, tolong jaga dia. Nah, tolong jaga Khannas ini. Kata si Hawa, baiklah. Orang baik, perempuan kan, perempuan yang baik, akhirnya boleh. Nabi Adam tidak ada. Balik dari luar, jumpa sampai ke rumah, maka dilihat ada si Khannas. Kata Adam, ini siapa? Kata Hawa, tadi iblis datang. Dia mengatakan ini anak dia, tolong jaga. Maka aku jagakan. Kamu ini, bukankah dia yang sudah mengeluarkan kita? Kenapa kamu berbuat baik? Dia telah mengeluarkan kita dari surga. Sekarang kamu lagi untuk menjaga ini. Akhirnya diambil oleh siapa? Oleh Adam, Khannas tadi. Dipotong 4 bagian. Potong 4 bagian. 1 bagian simpan di pokok, 1 bagian pokok, 4 pokok disimpan. Selesai keluar. Besoknya datang iblis. Iblis berkata, wahai Hawa, mana si Khannas itu? Akhirnya diceritakanlah apa yang dilakukan oleh Adam. Akhirnya dia pergi ke pokok-pokok, dia panggil, hayyu, hayyu, hidup lagi wahai Khannas, hidup, kembali hidup Khannas tadi.
Nah, yang diitukan. Akhirnya kata iblis kepada Hawa, simpan lagi nih, tolong jaga untuk kakek. Baiklah, kan perempuan mereka baik. Nah, akhirnya dijaga juga. Nabi Adam balik ditanya, kenapa masih ada di sini? Si Khannas ini bukan saya sudah dibuat di sana. Akhirnya dipotong lagi, dibuang ke laut. Si Khannas ini buang ke laut sana kiri kanan. Selepas itu iblis datang lagi. Mana anakku Khannas? Ceritakan lah, diceritakan. Adam membuangnya di laut. Akhirnya dia pergi ke laut, dipanggil lagi. Hayy. Hidup kembali, kumpul kembali. Hidup lagi. Si Khannas ini. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya datang lagi minta kepada Hawa suruh jaga. Ketika dijaga kembali lagi Nabi Adam tersebut. Masih ada lagi begini. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Adam? Disembelih. Ketika disembelih dimasak. Ketika dimasak dimakan oleh Adam dan Hawa. Dimakanlah sekarang sudah. Datang besoknya iblis, mana anak aku Khannas? Kata Hawa, ya ceritakan Adam menyembelih, dimasak dan kami makan. Memang itu yang aku inginkan. Yang kemarin tidak aku inginkan. Kenapa? Dengan adanya begitu berarti di dalam diri kamu akan ada aku di sana. Yang mana dia akan membisikkan kepada kamu, suka laku buat ini, laku yang itu. Itu yang aku inginkan. Supaya dia dimakan, disembelih dan akhirnya Khannas. Maka sebutnya was-was. Bisikan-bisikan yang ada di dalam hati manusia tersebut. Itu yang diinginkan oleh iblis. Itulah yang ada. Ini disebutkan di dalam kitab At-Tirmizi, walaupun dalam pemahamannya ada perbedaan pendapat di antara ulama sama benar atau tidak. Tetapi yang betul Khannas ini memang dikatakan adalah nama setan, nama iblis. Khannas namanya. Sama seperti Ifrit, atau Zaiba'ah. Zaiba'ah juga seorang nama iblis, nama setan yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk menjaga Bilqis. Dia ini gubernur Yaman. Zaiba'ah ini iblis atau setan yang menjaga Yaman. Disuruh oleh Nabi Sulaiman untuk menjaga Bilqis dan suruh buat 3 istana untuk Bilqis tersebut. Jadi ada nama-nama. Ini juga Khannas. Salah satunya Khannas. Begitu juga yang kalau kita berdoa ketika kita masuk jamban, khubus wal khaba'is. Itu juga dikatakan mungkin itu nama-nama jin atau nama-nama syaitan. Jadi daripada keburukan, seruan bisikan daripada Khannas. Yang mana si Khannas ini alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan dalam hati manusia. Makanya betul juga ceritanya tadi. Adam dimakan oleh Adam, akhirnya sekarang berada pada diri kita. Pada diri kita. Yang mana dia selalu membisikkan. Membuat ini, membuat itu. Membisik yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Yang mana yang membisikkan kita ini daripada golongan jin dan manusia. Karena manusia juga ada yang membisikkan kepada kita. Kita mau pergi ke masjid, apa ya kita main bola dulu. Kita orang mau pergi ke masjid, apa ya kita minum kopi dulu. Dibisik supaya jangan pergi ke masjid. Itu minal jinnati wan nas, bisikan-bisikan daripada jin dan manusia. Abu Dzar menceritakan bahwa ketika memahami sayatinul insi wal jins, setan-setan jin dan manusia, akhirnya Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, manusia juga ada setannya. Manusia juga ada setan. Bukan jin saja kah yang ada setan? Tidak. Ragmu anfi Abu Dzar. Walaupun Abu Dzar tidak suka, yang manusia juga ada setannya. Sayatinul insi wal jin. Yang mana sayatinul insi tadi itu yuwaswisu, membisik-bisikan di hati manusia daripada yang manusia dan juga daripada jin yang membisikkan keburukan kepada manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada godaan-godaan mereka dan kita tetap istiqamah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raga'ib wa husnul khawatim wa istasal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin nak. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma jalil hayati ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.